Hai, oke, halo semuanya. Hari ini kita nggak bahas apa, kita bahas tentang Jawa Tengah, nggak sendirian, tapi sekarang, aku ngajak, seorang untuk, sebagai narasumber nih, kayak sebagai hari ini, temanya POV tentang tentang seseorang yang, pernah mengunjungi Jawa Tengah, which is, temen ini sebenarnya, memperkenalkan dulu ya, ini temen aku, dia itu, dulu kita pernah satu, waktu SMK kita satu sekolah, kita sama-sama ngambil pariwisata. Jadi, kayak pas banget tema hari ini tuh karena kita hari ini bahas tentang, wisata Jawa Tengah seperti biasanya. Nah, kali ini aku bawa temen aku, yang dulunya sama-sama kita anak pariwisata nih, kita anak pariwisata membahas tentang, Jawa Tengah, dan dia juga karena kita juga dulu, pernah ke sana ya, bareng-bareng ke sana, ke Jawa Tengah juga, kita ke mana aja sih, kita ke Lawang Sewu. iya, Semarang, Dieng, Jogja, sama Solo ya. Oh, Solo, heeh. Nah, itu 4 pas banget kota. nih, Jawa Tengah semuanya kan. Nah, ini Windri temen aku, sapa dulu dong. Hai. Saya kenal semuanya. Oke, pertama awal-awal yang gampang-gampang dulu kali ya, kayak, mungkin, mmm, apa kabar nih Kak Windri? Manggilnya Kakak ya. Kak banget gitu loh. Gimana nih Baik-baik. kabarnya nih? Karena sibuk banget ya sekarang, Iya, dan orang sibuk. oh, Iya. udah Ya kan. udahlah. Terus, menurut kamu nih, Jawa Tengah tuh seperti apa sih? Maksudnya first impression kamu tentang Jawa Tengah tuh apa sih? Gitu. Oke. Jadi kalau aku pribadi nih, kalau denger Jawa Tengah itu gimana? Pasti rasanya kayak Jawa Tengah itu tempat yang banyak wisatanya. Secara nih kita kan tinggal di Surabaya. Jadi yang kita lihat itu cuman sejarah, sejarah, sejarah terus gitu. Jadi pada saat dengar namanya Jawa Tengah, di pikiranku sendiri tuh, wih banyak wisata banget nih. Jadi gimana nanya itu kita harus ke sana, gitu sih Kak. Terus In my opinion ya. oke juga sih, menurut first impression-ku dulu waktu SMK yang waktu kita, PKL ke sana ya, maksudnya ke Jawa Tengah itu kayak awal aku mikir tuh Jawa Tengah itu kayak punya ini loh, kayak vibes tersendiri gitu, kayak, eee, apa ya, menurut aku nih sebagai orang Surabaya ini kayak, pasti kan udah dibilang, "Oh, orang Jawa nih," gitu. Tapi menurut aku tuh kayak orang Jawa Tengah tuh kayak lebih Jawa dari kita gitu loh, maksudnya secara bahasa Dari pun kita. mereka juga masih masih secara komunikasi bahasa pun mereka juga, eee, apa ya, secara bahasa pun mereka Jawanya tuh udah masih, kayak masih make Halus Jawa-Jawa banget yang gitu. yang halus kan. Terus juga, dibuktikan dengan yang di Jogja, di Solo itu kayak masih ada keraton, masih ada bahkan di Jogja juga masih ada, kehidupan kerajaan di sana kan. Jadi kayak, wah ini Jawanya lebih lebih otentik gitu menurut aku, kayak gitu. Nah, Eee, kan kamu tadi sempat mention tentang tentang Lawang Sewu ya gitu. Nah, menurut Iya. kamu ini objek wisata Lawang Sewu itu kayak gimana sih gitu? Lawang Sewu kan sendiri adanya di Semarang nih. Jadi kalau menurutku ya, Lawangsewu itu ikonnya Semarang. Jadi kalau ke Semarang tapi nggak ke Lawangsewu itu sama aja nggak ke Semarang. Seperti kita kalau ke Jakarta nih, nggak kunjungan ke Monas. Pasti kan, ih apa ke Jakarta kok nggak ke Monas. Jadi lebih identik sama kotanya itu sendiri. Jadi memang harus dikunjungi. Selain itu juga sejarahnya dari Lawang Sewunya ini seru banget kalau dipelajari sih. Jadi kok bisa bangunan ada 1.000 pintu gitu Iya kan, sih, bingung banget gitu loh. iya Banyak sih. ruangnya. Dan itu juga letak 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 objeknya juga kayak
menurut aku oke banget gitu loh, kayak apa, emang bener-bener Semarang itu bener-bener mau bikin si apa, si Lawang Sewu ini kayak sebagai ikonnya banget. Soalnya Oke. secara akses juga udah gampang banget kan waktu itu kan, secara akses juga gampang banget. Terus, Ya, secara bangunan juga strategis masih parah. terjaga, bahkan, jujur aja waktu kita pas ke waktu SMK dulu kita ke sana, terus, apa, terus waktu aku kuliah dan PKL dapet, kuliah dapet ke sana lagi, itu kayak, eee, apa ya, rasanya, eee, wah tempat ini tuh bener-bener nggak berubah gitu. Bahkan aku sempet cerita ke kamu kan kayak, ini bener-bener aku kuliah ke sana lagi tuh kayak masih masih kebayang waktu kita masih SMK dulu belajar tentang, apa, Lawang Sewu kan. Itu kayak, wah ternyata tempatnya maksudnya dan juga, eee, apa ya, orang orang apa, orang Semarang juga kayaknya bener-bener nge-support objek ini sebagai ikonnya tuh dengan, apa ya, maksudnya nge-supply tempat itu, ada tour guide-nya, itu tuh menurut aku, apa namanya, bener-bener, oh apa, orang sini bener-bener nge-support tempat ini sebagai, destinasi wisata Wisata. kayak gitu. Terus juga bener juga sih kayak kalau kita ke sana terus pasti orang-orang tuh pasti nanyanya, apa, "Kamu udah ke Lawang Sewu tah?" Langsung Gitu. Kalau kayak belum, "Halah kamu ke sana ngapain kalau nggak ke apa, ke Lawang Sewu?" Gitu kan. kurang Juga banget kalau ke Semarang ya. heeh, apalagi dengan, apa, cerita-cerita mistisnya itu lebih Mistis. lebih iya, lebih apa, bikin orang-orang kayak, "Ah, pengen ke sana nih, pengen ke sana." Apalagi waktu itu dulu kita nggak sempet ke ini ya, ke apa, ke mana tuh yang bawah tanahnya itu loh, penjara bawah tanahnya itu Oh ya, kan ruangan udah nggak bawah boleh tanah. ya waktu itu ya, udah ditutup bener-bener udah nggak boleh waktu itu. Mungkin karena aura mistisnya sih. Dan juga bawahnya banjir kan ya? Heeh. Kemarin Kayak banjir. banker dulu buat tahanan-tahanan Oh, waktu bahkan penjara. bahkan dulu aku waktu sama keluargaku dulu ke Lawang Sewu itu, bagian atapnya itu Mhm. aku sempet nemuin, orang apa ya, photoshoot prewedding kayaknya. Itu di situ loh, kayak bener-bener, wah orang-orang itu kayak, "Oh ternyata tempat yang gini bisa loh dibuat foto prewedding," kayak gitu, ya unik juga. Oke, terus, waktu kita, eee, Jogja nih, Jogja kan apa ya, kayak Jawa Jawa Tengah, istilahnya Banget. Iya, Jawa Tengahnya banget gitu. Kalau istilahnya Jawa Timur kan ke Surabaya kan otomatis kan. Kalau Heeh. Jawa Tengah orang-orang kayak, "Oh kita ke Jogja," gitu. Menurut kamu Jogja ini gimana? Jogja Wisatanya Jogja pasti gitu? istimewa sih. Aduh, bisa. Aduh, kayak banyak kenangannya. Di Wisata. balik itu tempat wisatanya juga banyak. Jadi di Jogja dari wisata sejarahnya ada, wisata budayanya ada, wisata alamnya apalagi Mhm pantai. Yang kita kunjungin mhm waktu itu mhm mhm pantainya, mhm. kita kan Bener pertamanya mau kemana nih? Pantai awalnya. Terus kita pindah ke pantai yang lain dan itu tetap bagus, sama-sama bagusnya. Jadi Jogja itu punya daya tarik sendiri yang bikin wisatawan mau nih balik lagi ke Jogja. Nggak akan rugi kalau ke Jogja. bener. Dan apa ya, menurut aku nih Jogja ini leb ya itu karena yang tadi aku bilang di awal, apa ya, kayak ada khas tersendiri gitu untuk Jogja, Hmm, dengan apa ya, aku tuh masih amazed dengan, apa namanya, masih ada kehidupan kerajaan di sana gitu loh. Bahkan apa ya, aku sendiri tuh kalau misalnya mau ke kalau ke Jogja tuh selalu pengen, kayaknya ke keraton lagi kayaknya asik, keraton lagi kayaknya asik. Maksudnya kayak karena aku lebih suka objek-objek wisata yang mungkin museum yang kayak isinya apa ya, peninggalan kan di sana juga ada daerah museumnya kan, di sana kan. Juga menurut aku, wah Jogja beruntung sih masih punya apa ya, daya tarik yang kayak gini. Karena Indonesia dulu kan apa ya, terkenal kan, ada kerajaan-kerajaan ini kerajaan ini kerajaan ini. Nah itu Jogja itu membuktikan kalau, "Oh ini loh, kita tuh masih punya kerajaan ini," gitu. Menurut aku oke di banget. zaman yang modern gini kan. Terus juga, Jogja juga menurut aku vibes-nya bener-bener bener sih, kayak kamu bilang itu Jogja itu buat kita kayak
pengen balik ke Jogja deh gitu. Secara juga Bener. apa namanya, objek wisatanya juga macam-macam. Bahkan jujurnya dulu Oh, aku sebelum sebelum ke Jogja tuh kayak mikirnya tuh karena yang terkenal kan ini ya Borobudur kan. Jadi kayak aku dulu tuh hmm. taunya Jogja wisatanya cuma Borobudur gitu aja. Dulu aku mikir kayak ya udah itu aja gitu. Terus ternyata waktu kita ke sana kayak bener, oh ternyata banyak banget ya. Terus kita yang sempet ke Goa Pindul itu menurut aku Oh, itu juga itu kayak wisata alam tapi juga wisata air juga tapi kayak oh apa ya banyak banyak hal yang bisa ditelusuri di Jogja gitu. Jogja. Apalagi waktu dulu kita sempat Keren banget sih. sempat ke Jogjanya itu karena apa bisnya agak bermasalah ya. Eh, Ya untuk eh, kali itu kayak jangan ya di, udah ya jangan disebut dong. ya Kayak nggak usah disebut lah ya gitu maksudnya kita emang bahas rahasia wisata-wisatanya banget. aja yang emang masih oke dan juga sayang banget waktu itu kita datang ke sana itu waktu kita datang ke sana yang ke mana apa yang ke mana sih yang tempat kayak alun-alunnya Jogja tuh apa ya apa sih jalan apa sih yang kalau misalnya Malioboro. Malioboro kita waktu ke Malioboro itu lagi hari apa ya hari yang orang-orang nggak lagi beraktivitas kan waktu itu Iya, apa bener sih banget. kayak lagi apa hari Selasa bersih Ada atau apa gitu ya kan hari sakral lah oh iya buat kayak mereka hari-hari sakral tinggal di gitu Jogja. nah itu kita sayang banget kita waktu itu salah timing ya waktu kita datangnya di saat seperti itu Ih, jadi kita benar-benar ke apa Pasar Beringharjo ya ke sana iya, doang pasang Priharjo. jadi nggak bisa menikmati Malioboro secara Boro. itu ya sayang banget harusnya waktu itu tapi masih dengan apa ya kita masih puas dengan jalanannya itu masih benar-benar wah gila sih tempat ini ya Mm-mm. bener juga orang-orang kayak ke Jogja juga harus ke Malioboro gitu kayak Heeh, ini tempat jelas. oke banget buat nyantai jalan-jalan kayak gitu terus juga kan nah kayak tadi yang kita datang karena orang apa sepi karena hari sakral nah itu juga sebuah apa ya sebuah keotentikan yang lain kan gitu kayak ini ada Bener. hari besar loh gitu misalnya maksudnya hari sakral untuk mereka oke kita nggak beraktivitas dulu gitu. Kayak wah Yes. itu otentik banget gitu budayanya ya budayanya terus juga waktu itu kita ke Solo kan cuma sayangnya kita ke Solo tuh juga kayaknya salah hari juga itu kayaknya Kayaknya dan mendadak banget nih salah turnya maksudnya gitu. juga salah jam juga ya kayaknya waktu itu kayak masih belum Iya, belum buka atau apa gitu waktu itu ya jadi kita buka cuman istilahnya pagian di mana Pasar Klewer ya Klewer itu lewer. Ha. kayak cuman apa Pasar Klewer cuman ke pinggir-pinggirannya doang waktu itu kayak beli baju batik kayak gitu-gitu tapi kita naik ini Eh, kan naik apa naik kayak beca. beca itu juga Seru banget sih. iya terus akhirnya terus kita jadi kayak untuk review Solo kayaknya kita ya belum ini ya. Itu kitanya kayak berasa Ah, nge-review Jawa Tengah ya sekalian. Jadi kayak nge-review Solonya jadi kayak belum maksimal. Kita cuman oh ini terus kita juga Dieng, Dieng Jawa Tengah. hmm. Nah, itu sejujurnya nih aku Dieng itu baru pertama kali dengar itu waktu kita mau tur yang waktu SMK dulu. Nah, menurut kamu Dieng itu seperti apa gitu? Sama sih. Dia ngelihatnya cuma di TV. Karena first time banget waktu kita tur itu kunjungannya ke sana. Jadi kalau di pikiranku sih dia memang tempat tinggi. Karena kan dataran tinggi. Hmm. Ya, especially dia pasti di tempat tinggi gitu. Tapi bayangannya sih kayak Bromo. Jadi aksesnya mudah kan. Tapi ternyata enggak. Kita kan juga harus naik, menaiki tangga yang dibuat dari batu untuk sampai ke atas buat lihat Yang sunrise. apa itu si Kunir ya itu ya maksudnya ya? Oh, Bukit Kunir ya. Sikunir. Itu menurut Dieng oh berarti kamu dari awal udah tahu ya maksudnya ada nih daerah Jawa Tengah namanya Dieng itu ada berarti kamu udah tahu ya Hmm. tentang itu jujur aja untuk aku waktu itu eh,
waktu SMK tuh jujur aku baru denger Dieng itu ya waktu itu, jadi kayak Dieng tempat apa gitu. Terus apa ternyata terus akhirnya waktu kita datang, oh berarti benar-benar istilahnya kalau di Jawa Timur tuh Bromo lah kayak gitu ya. Hmm. Cuman eh menurut aku tapi apa ya, Dieng juga dia itu bukan hanya apa ya wisata gunung aja, maksudnya kayak gunung-gunung gitu enggak, tapi dia juga punya punya objek ini kan, punya objek apa budayanya juga kan kayak Bener. apa Candi Arjuna kayak gitu-gitu. Dan itu Danaunya juga punya dia, apa? danau. Oh ya, danau juga Danau, dia juga punya. Terus ini Kawah Sikidang. Itu ya, dulu dulu kita udah dulu kita SMK ke sana kan ya? ke sana. Ke sana kan. Terus waktu kuliah kemarin aku juga ke sana. Tapi kalau Kawah Sikidang itu waktu itu entah kenapa aku ngerasanya lebih ini loh. Apa kawahnya tuh lebih pekat. Yang waktu kemarin aku lihat tuh kan, maksudnya aku ngerasa kayak nggak sepekat waktu kita dulu SMK gitu. Nah, untuk yang Candi Arjuna nih Hmm? seru sebenarnya. Waktu kita datang ke sana itu kan dikasih kayak apa sih yang kalau di Bali tuh kayak apa selendang apa sih yang kita harus Ya, kan kita kayak tarik kain batik gitu kan. kayak kain gitu. Itu tuh kita sebelum masuk bro aku keinget kayak wah ini berasa kayak di Bali nih kayak pakai kayak gini gitu. Terus juga Syarat iya. untuk masuk. Terus akhirnya di sana kita waktu itu pakai tour guide gak ya? Pakai nggak ya waktu itu kita ke sana itu? Nah itu kita apa namanya banyak banyak lah legenda-legenda yang apa ya candi ini tuh dulunya gini, candi ini dulunya gini, terus bahkan ada bukit yang ternyata ada something kayak gitu-gitu. Itu menurut aku Yes. menarik sih, maksudnya di tempat yang istilahnya maksudnya dataran tinggi, orang-orang kan mikirnya paling cuman apa ya kayak daki doang gitu. Ternyata oh Heeh. nggak juga loh, ternyata di sini juga ada bahkan di sana ada teater. Wah, itu tempat terbaik sih. Tempat Sejujurnya kan paling tempat terbaik karena kita bisa istirahat secara nggak istirahat. langsung di sana. Jujurnya kita waktu ke teater itu sebenarnya apa ya, kayak teater itu tuh dibikin untuk apa ya, kita nonton awal mula tentang Dieng kan ya. Maksudnya Yes, sejarahnya Dieng gitu kayak terbentuknya wow. Dieng itu. Teater kalau teater Kak, teater Plato itu apa ya namanya? Itu menurut aku Plato. mengingatkan Plato. Yes. mengingatkan aku sama ini sih apa teater yang ada di mana? Yang kalau di Surabaya ini di Tugu Di mana? Pahlawan ya, Tugu Pahlawan kan dia Oh, juga heeh. menceritakan tentang perjuangan apa orang Surabaya gitu. Ini cuman bedanya ini tentang sejarahnya sejarahnya ini sejarahnya apa? Dieng gitu. Menurut aku Dieng itu seru sendiri. banget sih. Oke, karena Alam, eh, menceritakan tentang alam. iya alamnya juga terus apa sih kayak ada sumber sumber apa ya waktu itu ya karena jujurnya kita udah kecapean di sana kita mulai ketiduran Jadi nih kita nggak sayangnya waktu itu di sana dan sayang banget waktu itu tidur. waktu kuliah nggak ke sana lagi gitu kayak aduh sayang banget mungkin karena paket wisatanya nggak sana ya jadi ya lumayan lah Ya tapi udahlah ya. tapi sebenarnya Dieng itu apa ya objek wisatanya tuh kayak berdekatan semua gitu kan. Hmm, Jadi sejujurnya itu tuh bagus. Cuman untuk kita yang sebelum sebelum dari Dieng kita udah wisata ke Semarang gitu. Kita maksudnya udah capek, udah apa ya, maksudnya dengan kita berhenti sebentar-sebentar gitu menurut aku yang bikin capek di situ sih sebenarnya ya. ya Cuman kalau untuk capek overall di untuk jalan. objek wisatanya itu oke semua menurut aku kayak ya itu apa danaunya waktu tapi sayang banget itu waktu itu kita datang danaunya lagi nggak ini ya nggak apa sih maksudnya kita ke Telaga Warna kan waktu Heeh, cuman telaga warna. sayangnya Nggak lagi berwarna. airnya lagi iya lagi kenapa gitu waktu itu jadinya dan ini juga apes lagi waktu kuliah juga ternyata pas kita datang ke sana lagi nggak lagi nggak Nggak oke berwarna lagi. iya lagi nggak oke airnya gitu jadi wah sayang banget gitu dan yang untuk menurut aku yang untuk yang Kawah Sikidang itu perbedaan waktu kita berangkat waktu SMK sama waktu aku kuliah tuh
kayak ada bedanya gitu loh Win. Tapi eh Apa nih apa bedanya ya? nih? Apa ya? Kayak ya itu kayaknya untuk kawahnya tuh kayak lebih lebih banyak gitu loh. Apa Hmm, namanya waktu aku kuliah kemarin kayak maksudnya sampai ya menyengatnya tuh lebih lebih ini lebih apa? Lebih ya lebih menyengat gitu. Jadi waktu ke sana jadinya kayak oh ya udah kita foto-foto sebentar terus akhirnya kita jadinya cabut langsung kayak mungkin di sana kan hmm, cuma 20 menit terus setengah jam doang gitu kan. Jadi ya sayang juga di situ. Terus bahkan kita sampai dulu kita waktu SMK sempat disuruh langsung pakai masker nggak? Kalau waktu kuliah kemarin tuh langsung disuruh pakai masker gitu loh karena ya itu kawahnya tuh lagi masker sih, pakai mm, masker. Tapi pada saat di situ bisa dibuka karena memang kan baunya nggak seberapa iya menyengat. ya, itu kayak malah lebih banyak gitu loh jadinya. Terus habis itu kita kemana ya? Eh, oh Solo itu terakhir ya Solo itu udarnya? Solo Iya terakhir. terakhir. Terus waktu itu waktu kita ke Jogja tuh sebenarnya kemana aja aku lupa. Gopindul. Oh Ke, Prambanan, Prambanan juga kita ke sana kan ya Prambanan. iya ke Prambanan. Ke Prambanan sih jujur waktu itu kita hoki banget dapet dapat apa tour guide yang asik banget. Iya nggak sih? Nah, Dan kita dapet tour guide yang banget lagi asik banget orangnya, maksudnya secara komunikasi tuh membaurnya sebagai kita sebagai anak friend. SMK yang kita cuman bisa ngikutin dia, tapi dia juga kayak bisa, oh ini loh ya nanti ya gini ya, maksudnya Welcome banget gitu. mm jadi itu juga sih yang buat kayak daerah Jawa Tengah dan Jogja, apa khususnya Jogja ya kita apa namanya Jogja tuh orang untuk masyarakatnya sendiri tuh itu juga terkenal dengan apa ya orangnya ramah gitu kayak wah Indonesia banget nih orang-orangnya sangat ramah gitu. Jadi Iya. apa namanya? Tapi untuk yang apa ya waktu kita ke Semarang itu waktu itu lagi panas banget, lagi panas banget. Tapi kayak kita masa ya udahlah Surabaya juga kayak gini gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah Saya ya. juga kayak gini. Waktu itu sempat kita hampir kehujanan kan. Akhirnya tiba-tiba Heeh. Semarang lagi hujan gitu. Hmm. Tapi kita ke Semarang juga ke kota tua loh. Ya kan? Kota tua. Oh benar-benar kota tua. Dan di sana waktu itu kita masuk ke apa filosofi kopi ya. Heeh. Itu Filosofi kopi. ini jujur li ini review pribadi ya untuk apa aku senang ada di pas masuk di filosofi kopi karena baristanya nganteng-nganteng. Iya. Itu cakep-cakep lah gitu jadi kita kayak wah ini setelah setelah kita lagi capek banget gitu terus kita tiba masuk ke tempat yang apa ini ya untuk cuci mata gitu oke banget nih orang-orang di sini ya mana Fresh banget dan langsung. orangnya ramah banget kan kita waktu datang langsung ditanya ini dari universitas mana padahal kita mentang-mentang kita pakai Dan alma mater ya langsung ini dari iya. universitas mana mbak gitu gitu Bahasa Indonesia ya. Kan alamatnya aku nih. iya bener gitu deh UI gitu. Oh oke nih karena durasi kita kayaknya udah panjang nih jadi mungkin segitu dulu kita ya pembahasan tentang wisata-wisata Jawa Tengah gitu ya. Apa Tengah. mungkin asik sih memang secara kesimpulan sih memang eh, apa ya eh, temen aku nih sebagai narasumber Windri ini sebagai eh, narasumber aku untuk membahas tentang apa objek wisata Jawa Tengah nih Wisata di Jawa Tengah. apa apa ya kita saling memvalidasi gitu kayak karena kita kesananya juga pernah bareng jadi kita oh sekalian apa ya berbagi pengalaman kita lah waktu kita datang ke Jawa Tengah gitu beberapa kota Jawa Tengah gitu Hmm. jadi eh, kesimpulan kita ya Jawa Tengah Mengingat kembali. iya Gitu. mainnya kayak Jawa Tengah tuh ya itu apa daerah yang seotentik itu kali ya maksudnya dengan apa ya dengan wisata-wisata alam budaya terus juga apa khususnya untuk Jogja yang Hmm. kehidupan ternyata di sana apa ya kehidupan kerajaannya masih masih aktif di sana
Jadi karena kita dari Surabaya nggak pernah tuh tahu tentang kerajaan ini apa gitu, kita nggak tahu. Tiba kita datang datang ke sana ke keraton, terus waktu itu kebetulan lagi sempet ada mau acara ya waktu kita datang itu ya. Iya, iya, benar-benar. Pada acara itu kita ngeliat-ngeliat ada apa sih, abdi abdi apa namanya ya, abdi kerajaan atau apa gitu waktu itu. Keraton. Iya Kak, abdi keraton, heeh, abdi keraton terus kayak kita lihatnya, wah ini kita sampai bayangin gimana ya, so kayak keturunan orang, keturunan apa, keturunan kerajaan tapi Mas, di era modern yang seperti sekarang gitu, kayak kan sempet mikir, wah orang kerajaan kalau keluar dari keraton terus ketemu masyarakat gimana ya, gitu gitu kayak sempet mikir itu karena saking Heeh, apa ya, maksudnya benar-benar. kerajaan di era modern tuh, wow, itu oke banget loh kayak menurut aku, ini semoga menurut aku sih semoga keraton ini tetap terus ini ya, terus ada ya, maksudnya kayak karena ini yang menjadi pembeda pembeda apa, negara kita dengan negara yang lain gitu. Ah, benar banget. Maksudnya Jadi emang harus dilestarikan sih. iya benar, itu harus dilestarikan dan apa ya, mungkin selalu ada gitu kayak buat cerita-cerita juga gitu, kan seru gitu. Gitu, mungkin iya lebih ke otentiknya ya, maksudnya, Ya, apa, benar. otentik terus juga, orang-orangnya juga apa, ramah-ramah gitu untuk wisata-wisata apa, Jawa Tengahnya juga, Jawa terus Tengah. terus juga banyak hal yang, apa ya, maksudnya kita itu, merasakan kayak ada bedanya gitu loh, di waktu kita misalnya ke Jawa Tengah itu kayak Semarang, Dieng, Jogja, Solo, sama waktu kita masih di Surabaya. Maksudnya kita kayak, "Oh, apa namanya, oh di sini ternyata kayak gini ya, kalau di tempat kita tuh gini 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 ya." Masih kayak kita masih kayak gitu gitu. Jadi kayak padahal cuman sebelahan loh, maksudnya ini Jawa Timur sama Jawa Tengah kan hitungannya Tengah. masih deket kan gitu, tapi kok bisa kok bisa Beda. heeh, data uniknya kayak gitu. Terus juga, eee, apa ya, Jawa apa ya, Jawa Tengah khususnya ya Semarang, Jogja, itu menurut aku tempat yang bikin kita, apa, masih ada rasa kayak, pengen ke sana lagi gitu, pengen ke sana lagi, Iya, iya, terus benar. pengen explore Daya lebih tariknya banyak lagi objek banyak. wisatanya. Daya tariknya juga banyak dan beda-beda, beragam, bahkan, apa, juga makanan khasnya Jogja juga hitungannya sebagai, apa ya, salah satu makanan yang, apa, yang lumayan mendunia ya, kalau gudeg itu kan, Benar-benar. gudeg lumayan mendunia loh, apa, kayak ya hitungannya sejajar sama, apa, sama rendang lah gitu kan, gudeg. Terus kayak Jogja, kalau kita ke Jogja dan juga Jogja ini punya, apa namanya, maksudnya makanan khas yang masih dilestarikan banget gitu untuk Iya, dijual iya, iya. kembali, untuk diperkenalkan lagi apa, eee, keotentikannya gitu. Oke, jadi, segitu dulu ya, apa, tentang podcast kita hari ini gitu, bahasan tentang Jawa Tengah. Makasih untuk Windri udah, mau Sama-sama. menyempatkan waktu untuk, ya kita berbincang tentang Jawa Tengah gitu. Oke, terima kasih, bye-bye. Bye. Wait.